Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Belasan warga tertimbun tanah longsor di Desa Bulu Kuning, Kabupaten Kota Baru. Diduga akibat galian tambang batu bara di jalan nasional di Kabupaten Tanah Bumbu longsor. Pedagang beras di Banjarmasin keluhkan pasokan beras lokal kosong. Bencana tanah longsor terjadi di Desa Bulu Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Senin malam sekitar pukul 23 WITA. Tanah longsor yang terjadi dari atas lereng Gunung Kura-Kura 1 tersebut menimbun rumah-rumah di Desa Bulu Kuning. Pelaksana tugas PLT Camat Sungai Durian, Rahmat Mada mengatakan ada 17 warga yang teridentifikasi tertimbun longsor. Dari 17 warga tersebut, 12 orang telah ditemukan. 6 diantaranya selamat dengan kondisi luka-luka dan 6 orang meninggal dunia. Sedangkan 5 warga lagi masih dalam pencarian. Berarti total 4. Saya pelaksana tugas Camat Sungai Durian melaporkan telah terjadi kejadian longsor di Desa Bulu Kuning, Kecamatan Sungai Durian, tepatnya di Dusun Kikil, Gunung Kura-Kura 1. Adapun korban yang teridentifikasi sebanyak 17 orang dengan terdiri dari 6 orang luka-luka, 6 orang meninggal dunia, dan 5 orang yang masih terkubur atau belum ditemukan. Akses menuju lokasi tambang tanpa izin milik masyarakat tersebut cukup sulit, dan juga untuk jaringan telekomunikasi di atas itu juga cukup sulit. Berikut data korban tertimbun longsor. Korban selamat Hamda, perempuan 42 tahun, Murdiah, perempuan 50 tahun, Isai, laki-laki 45 tahun, Anang Suryadi, laki-laki 46 tahun, Samsul, laki-laki 42 tahun, dan Arifin, laki-laki 35 tahun. Sementara korban meninggal dunia Wahid, laki-laki 35 tahun, Fadlianor, laki-laki 50 tahun, Inal, laki-laki 31 tahun, Salman, laki-laki 30 tahun, Imis, laki-laki 54 tahun, dan Norjana, perempuan 47 tahun. Sedangkan korban yang masih dalam pencarian adalah Raffi, laki-laki 28 tahun, Bubul, laki-laki 40 tahun, Tarin, laki-laki 25 tahun, Sahdi, laki-laki 30 tahun, dan Amut, laki-laki 40 tahun. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pencarian korban tertimbun tanah longsor di Desa Bulu Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru masih berlangsung. Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan relawan Rabu 28 September siang masih mencari 5 lagi korban longsor yang belum ditemukan. Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Muhammad Rifai mengatakan pihaknya telah meminta Polres Tanah Bumbu untuk membantu mencari korban yang belum ditemukan. Menurutnya sejumlah posko bencana
Menurutnya, sejumlah posko bencana, dapur umum, dan tenda darurat juga telah dibangun di Desa Bulu Kuning untuk mendukung proses evakuasi. Satu lagi nasinya datang. Lainnya masih kita cari, upayakan. Dalam ini Polres di backup Polres terdekat Tanah Bumbu. Personil Polda pun lagi dipersiapkan Brimob dan Samapta untuk membantu evakuasi korban. Dan kita juga mendirikan posko dalam ini dapur umum agar memberikan bantuan kepada korban yang terdampak. Didirikan rumah sementara, kita dengan tenda-tenda untuk bisa beristirahat, termasuk suplai makanan diberikan kepada mereka. Oke? Ada penertiban nggak Pak untuk kedepannya Pak? Itu pasti ya, itu pasti nanti kita bicarakan dengan pemerintah daerah ya dan sektor yang lain untuk supaya tidak terjadi longsor lagi gimana, karena itu kan. Muhammad Rifai menambahkan pihaknya belum mengetahui penyebab longsornya lereng Gunung Kura-Kura 1 yang diduga merupakan tambang emas ilegal tersebut. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan melaporkan. Hati-hati nah. Jalan Sungai Danau sudah mulai ambruk. Jalan Ahmad Yani kilometer 171, Desa Satuy, Kabupaten Tanah Bumbu, longsor Rabu dini hari. Jalan nasional tersebut diduga longsor akibat galian tambang batu bara yang berlokasi tepat di samping jalan ini. Longsornya jalan ini menyebabkan arus lalu lintas macet total beberapa kilometer. Pengendara yang hendak melintas di jalan ini terpaksa dialihkan ke jalur alternatif. Tembus Kang Munawar. Kita harus segera langsung action untuk gerak cepat untuk memperbaikinya ini. Pertama dari segi teknis, kita harus mengukur dulu kedalaman dan kepanjangannya nih. Oke. Mungkin kita akan menggunakan pay slab untuk menahan longsoran ini terlebih dahulu. Untuk Tapi keamanan. ini apakah masih layak untuk dipertahankan Dengan kondisi, yang di seperti bawahnya ini? dekat dengan apa ini Pak? Pak Kadis. Ini paling dekat dengan apa ini? Di bawah tuh. Dekat dengan perumahan orang yang terkena. Ada tambang di sini ya, di samping jalan. Ya. Ada galian bekas tambang gitu ya. Desa Satuy Barat, Kecamatan Satuy. Dinas PUPR Tanah Bumbu akan berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional agar jalan longsor ini segera diperbaiki. Merupakan bangunan Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan melaporkan. kondisinya sudah berbahaya. Sehingga Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Belasan warga tertimbun tanah longsor di Desa Bulu Kuning, Kabupaten Kota Baru. Diduga akibat galian tambang batu bara di jalan nasional di Kabupaten Tanah Bumbu longsor. Pedagang beras di Banjarmasin keluhkan pasokan beras lokal kosong. Pedagang beras di Pasar Pagi, Banjarmasin Tengah keluhkan pasokan beras lokal kosong. Seorang pedagang, Rahmah, mengatakan pasokan beras lokal dari distributor kosong sejak beberapa bulan lalu akibat petani gagal panen. Menurutnya, kekosongan pasokan menyebabkan harga beras lokal saat ini melonjak.
stoknya kosong, penduduk juga. Sudah berapa lama, Bu? Yang mulai kosong ini sudah mulai 3 bulan dari Lebaran Haji sampai sekarang, mulai kedada menipis. Sekarang stok beras lokal ini memang kedada padinya kayak gitu. Kalau untuk harga Bang, Bu, beras lokal, Bu? Harga naik terus, setiap minggunya pasti naik. Saat ini harga beras lokal berkisar 14 hingga 15 ribu rupiah per liter. Sedangkan harga beras dari luar Pulau Kalimantan juga naik, namun rata-rata kenaikan hanya Rp1.000 saja per liternya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahruloni melaporkan. Bangunan toko 2 lantai di Pasar 5, Banjarmasin Tengah yang ambruk pada Selasa lalu ternyata berusia tua. Salah satu warga, Ahmad, memperkirakan bangunan 2 lantai milik Haji Ali itu sudah berdiri sejak 100 tahun lalu. Sebelum ambruk, toko ini sedang direnovasi di bagian lantai 2-nya. Kini toko tersebut masih dipasangi garis polisi dan ditutup. Dirinya Paman? Amin 100 tahun. Ada Bang. Soalnya 3 generasi sudah. Mulai Haji Ale, abah anu kayaknya Haji Malek, abahnya anyarnya Haji Apae. Berarti kan sering di sini kan, Bang? Haji Apae ini cucunya pulang anaknya. Yang menjaga lah. Menjaga pulang. Haji Apae ini kan menjaga lagi. Emang dulu tuh jual apa peralatan mesin kah atau apa, Man? Di sini, Man? Mesin macam kompresor segala macam. Kunci. Berarti ini kan kada disewakan lah. Ada. Penyebab ambruknya toko ini masih diselidiki polisi dari Polsek Banjarmasin Tengah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Bangunan toko 2 lantai di Pasar 5, Banjarmasin Tengah yang ambruk dipastikan memang sudah berusia tua. Kepala Bidang Pengawasan Bangunan PUPR Banjarmasin, Agus Suyatno, menyayangkan pemilik bangunan tidak mengurus izin persetujuan bangunan gedung atau PBG sebelum merenovasi. Menurutnya izin tersebut sangat penting agar Dinas PUPR melakukan kajian terlebih dahulu sebelum bangunan renovasi. Secara spesifik memang kita tidak bisa menjawab dalam artian kenapa ini roboh dan sebagainya. Akan tetapi kalau melihat dari aspek umur bangunan memang ini sangat tua sekali. Mungkin 30 sampai 40 tahun mungkin ya Pak Lurah ya. Karena mengingat bangunan ini kan belum mulai dari dibangun tahun berapa sampai berapa, tidak pernah ada bangunan ulang atau penataan ulang dari pemerintah maupun dari masyarakat penyewa dan pemilik bangunan itu. Pemilik bangunan tua di Banjarmasin diimbau mengurus izin PBG terlebih dahulu sebelum merenovasi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Belasan warga tertimbun tanah longsor di Desa Bulu Kuning, Kabupaten Kota Baru. Diduga akibat galian tambang batu bara di jalan nasional di Kabupaten Tanah Bumbu longsor. Pedagang beras di Banjarmasin keluhkan pasokan beras lokal kosong.
Tanah asal muasal kain Sasirangan yang hari ini sudah berjalan. Memperingati hari jadi ke-496 Kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan setempat menggencarkan gerakan pelajar pakai baju Sasirangan. Ini tentunya akan menghidupkan pada kesempatan yang baik ini. Gerakan pelajar pakai baju Sasirangan berlangsung secara daring Rabu pagi. 49.600 pelajar dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ikut ambil bagian dalam kegiatan ini dengan memakai baju Sasirangan. Gerakan pelajar pakai baju Sasirangan ini untuk mendukung pemulihan ekonomi. Tapi asal muasalnya tahun ini kita akan mencoba kebijakan rektor memakai Sasirangan pelajar Kota Banjarmasin tingkat SMP, tingkat SD. Nah untuk itu harapan kami kemarin pertama Sasirangan ini kan kita untuk mengakomodir ya, untuk mengakomodir kerajinan lokal kita Banjarmasin, kemajuan Banjarmasin untuk pelajar-pelajar itu menggunakan Sasirangan kita sebagai pelajar. Nah di momentum hari peringatan 456 Kota Banjarmasin. pada kesempatan yang baik ini, Sasirangan adalah kain tradisional khas Kalimantan Selatan yang dikembangkan oleh UMKM menjadi produk pakaian. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. dan nyaman berusaha dengan program. Porang adalah salah satu jenis tanaman penghasil umbi yang dapat dimakan. Tanaman ini mulai dibudidayakan petani di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Biasanya, porang dibudidayakan di lahan kering dan dapat ditanam dengan cara tumpang sari atau bercampur dengan tanaman lainnya. Tanaman yang banyak manfaatnya ini ternyata dapat dibudidayakan di lahan rawa atau lahan yang sering terendam. Budidaya porang di lahan rawa dikembangkan oleh petani Desa Sumberrahayu, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Batola. Seperti ini nih, ini tanaman dua musim. Kalau hasilnya dengan seperti ini agak memuaskan bang, ini sekitar 3-4 kilo. Ada yang diharapkan seperti itu. Cuman sayangnya untuk saat ini harga masih rendah, sekitar 3.000 sekilo. Ya, hampir 100 ton satu ton. Sebenarnya itu untuk masa jangka panennya berapa lama nih? Jangka panen yang ideal itu ya 2 atau 3 tahun yang paling ideal. Jadi umbinya besar, walaupun harganya agak murah, cuman dapatnya lumayan banyak juga kalau 2 atau 3 tahun. Porang sepertinya bisa ditanam di daerah rawa. Ini satu kesempatan yang baik bagi petani di daerah rawa untuk bisa mengembangkan tanaman porang ini. Dan hasilnya pun sangat menjanjikan. Kami berharap tentunya tanaman porang ini di Barito Kuala akan tambah luas lagi, tidak hanya di Kecamatan Wanaraya, tetapi juga bisa dikembangkan di kecamatan-kecamatan yang ada di Barito Kuala. Dan juga kedepannya tidak hanya kita bisa menjual chipnya saja, tetapi kita bisa juga memproduksinya dalam bentuk tepung. Dimulai sejak tahun 2019 lalu, tanaman porang yang mereka budidayakan kini telah mencapai 30 hektar dengan jumlah tanaman 40.000 pohon per hektarnya. Budidaya porang di lahan rawa akan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Batola. Dari Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah, baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nuraya namanya.
Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nuraya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nuraya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali, kemudian meninggal dunia. Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nuraya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Kita menguburannya, waktu mengangkat saya Pak besar tadi, paling mengangkat dengan dia. Karena ini mandi di kuburan, nama kuburnya kan juga. Nah, yang sudah selesai mandi tadi, dia Suban, kita akan membuat kitab, membuka kitab tadi, sudah enak pilihan. Yang 7 hari, dibuka kita kemudian itu muncul Tuban, ya pengarnya makan tahu. Jadi dengarin Datu Nuraya karena datang hari raya meninggal hari dia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Belasan warga tertimbun tanah longsor di Desa Bulu Kuning, Kabupaten Kota Baru. Diduga akibat galian tambang batu bara di jalan nasional di Kabupaten Tanah Bumbu longsor. Pedagang beras di Banjarmasin keluhkan pasokan beras lokal kosong. Bencana tanah longsor terjadi di Desa Bulu Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Senin malam sekitar pukul 23 WITA. Tanah longsor yang terjadi dari atas lereng Gunung Kura-Kura 1 tersebut menimbun rumah-rumah di Desa Bulu Kuning. Pelaksana tugas PLT Camat Sungai Durian, Rahmat Mada mengatakan ada 17 warga yang teridentifikasi tertimbun longsor. Dari 17 warga tersebut, 12 orang telah ditemukan.
6 diantaranya selamat dengan kondisi luka-luka dan 6 orang meninggal dunia. Sedangkan 5 warga lagi masih dalam pencarian. Berarti total 4. Saya pelaksana tugas Camat Sungai Durian melaporkan telah terjadi kejadian longsor di Desa Bulu Kuning, Kecamatan Sungai Durian, tepatnya di Dusun Kikil, Gunung Pura-Pura 1. Adapun korban yang teridentifikasi sebanyak 17 orang dengan terdiri dari 6 orang luka-luka, 6 orang meninggal dunia, dan 5 orang yang masih terkubur atau belum ditemukan. Akses menuju lokasi tambang tanpa izin milik masyarakat tersebut cukup sulit, dan juga untuk jaringan telekomunikasi di atas itu juga cukup sulit. Berikut data korban tertimbun longsor. Korban selamat Hamda, perempuan 42 tahun, Murdiah, perempuan 50 tahun, Isai, laki-laki 45 tahun, Anang Suryadi, laki-laki 46 tahun, Samsul, laki-laki 42 tahun, dan Arifin, laki-laki 35 tahun. Sementara korban meninggal dunia Wahid, laki-laki 35 tahun, Fadlianor, laki-laki 50 tahun, Inal, laki-laki 31 tahun, Salman, laki-laki 30 tahun, Imis, laki-laki 54 tahun, dan Norjana, perempuan 47 tahun. Sedangkan korban yang masih dalam pencarian adalah Raffi, laki-laki 28 tahun, Bubul, laki-laki 40 tahun, Tarin, laki-laki 25 tahun, Sahdi, laki-laki 30 tahun, dan Amut, laki-laki 40 tahun. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pencarian korban tertimbun tanah longsor di Desa Bulu Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru masih berlangsung. Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan relawan Rabu 28 September siang masih mencari 5 lagi korban longsor yang belum ditemukan. Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Muhammad Rifai mengatakan pihaknya telah meminta Polres Tanah Bumbu untuk membantu mencari korban yang belum ditemukan. Menurutnya sejumlah posko bencana, dapur umum, dan tenda darurat juga telah dibangun di Desa Bulu Kuning untuk mendukung proses evakuasi. Satu lagi nasinya datang. Lainnya masih kita cari, upayakan. Dalam ini Polres di backup Polres terdekat Tanah Bumbu. Personil Polda pun lagi dipersiapkan Brimob dan Samapta untuk membantu evakuasi korban. Dan kita juga mendirikan posko dalam ini dapur umum agar memberikan bantuan kepada korban yang terdampak. Didirikan rumah sementara, kita dengan tenda-tenda untuk bisa beristirahat, termasuk suplai makanan diberikan kepada mereka. Ada penertiban nggak Pak untuk kedepannya Pak? Itu pasti ya, itu pasti nanti kita bicarakan dengan pemerintah daerah ya dan sektor yang lain untuk supaya tidak terjadi longsor lagi gimana, karena itu kan. Muhammad Rifai menambahkan pihaknya belum mengetahui penyebab longsornya lereng Gunung Kura-Kura 1 yang diduga merupakan tambang emas ilegal tersebut. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan melaporkan. Hati-hati nah, Jalan Sungai Danau sudah mulai ambruk. Jalan Ahmad Yani, kilometer 171, Desa Satuy, Kabupaten Tanah Bumbu, longsor Rabu dini hari. Jalan nasional tersebut diduga longsor akibat galian tambang batu bara yang berlokasi tepat di samping jalan ini. Longsornya jalan ini menyebabkan arus lalu lintas macet total beberapa kilometer. Pengendara yang hendak melintas di jalan ini terpaksa dialihkan ke jalur alternatif. Tembus Kang Munawar. Kita harus segera
langsung action untuk gerak cepat untuk memperbaikinya ini. Pertama dari segi teknis, kita harus ngukur dulu kedalaman dan kepanjangannya nih. Oke. Mungkin kita akan menggunakan pile slab untuk menahan longsoran ini terlebih dahulu. Tapi ini apakah masih layak untuk dipertahankan dengan kondisi yang seperti di bawahnya ini? dekat dengan apa ini, Pak? Pak Kades. Ini paling dekat dengan apa ini? Di bawah tuh. Dekat dengan perumahan orang yang terkena. Ada tambang di sini ya, di samping jalan. Ya. Ada galian bekas tambang gitu ya. Desa Satui Barat, Kecamatan Satui. Dinas PUPR Tanah Bumbu akan berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional agar jalan longsor ini segera diperbaiki. Merupakan bangunan Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan melaporkan. kondisinya sudah berbahaya. Sehingga Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.